قد أنصح لأبي ورابت بحسنها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? I am very well, thanks. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke student, today we learn tata cara sholat fardu. Anak-anakku sekalian, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh orang muslim. Kemudian tata cara sholat fardu harus memenuhi syarat wajib, syarat sahnya sholat, dan rukunnya sholat. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat, student ya. Syarat wajib sholat itu ada 3, student. Yang pertama, beragama Islam, jelas student ya. Orang Hindu, orang Kristen tidak wajib mengerjakan sholat. Yang nomor 2 adalah baligh atau dewasa, student. Kemudian yang nomor 3, berakal sehat. Orang gila, student, ya, karena akalnya tidak sehat, maka tidak berkewajiban sholat sampai dia sembuh dari gilanya. Kemudian batas-batas dewasa tadi, student, atau baligh, yaitu anak perempuan ditandai dengan ketika sudah keluar darah haid. Sedangkan anak laki-laki yaitu ketika sudah mimpi basah sekitar umur 9 tahun, student ya. Itu adalah syarat wajib sholat. Kemudian syarat sahnya sholat ada 5, student ya, ada 5. Number 1, suci badan, pakaian, dan tempat daripada najis. Ketika akan sholat, maka harus kita lihat dulu badan kita, ya, mandi dulu. Kalau sudah suci, kemudian pakaian kita apakah sudah suci? Setelah pakaian kita suci, tempat yang akan kita gunakan untuk sholat juga harus suci daripada najis. Number 2, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Number 3, menutup aurat. Aurat itu apa sih, teacher? Aurat adalah anggota tubuh yang harus ditutupi, student. Untuk aurat orang wanita adalah yaitu seluruh tubuh ini harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua telapak tangan ini, student, yang boleh kelihatan, yang lain harus tertutup. Sedangkan untuk aurat orang laki-laki adalah mulai pusar batasnya, pusar sampai lutut. Ini yang harus ditutupi, student. Oke, tahu student ya, artinya aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi. Kemudian number 4 yaitu sudah masuk waktu sholat. Ketika anak-anak akan sholat duhur itu kira-kira pukul 12. Tetapi anak-anak sholat pukul 11, maka sholat anak-anak tidak sah, student. Jadi harus sudah masuk waktu sholat, kita sholat. Kalau sebelumnya, maka sholat kita tidak sah. Yang number 5 yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian
rukun sholat. Rukun adalah ucapan atau gerakan yang harus kita lakukan ketika sholat. Jika tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan, maka sholatnya tidak sah. Sholat kita tidak sah. Rukun sholat itu ada 13 student. Yang nomor 1 yaitu niat. Lafaz niat umpama sholat duhur, sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqilal kiblati ada lillahi ta'ala. Ini kalau sholat berjamaah itu disebut lafaz niat student. Sedangkan niat sendiri tempatnya ada di dalam hati. Saya niat sholat duhur 4 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Itu saja niatnya ada di dalam hati. Jadi yang pertama adalah niat. Yang nomor 2 adalah berdiri tegak. Berdiri tegak seperti ini student ya. Teacher, kaki saya sakit, saya tidak bisa berdiri. Bolehkah saya dengan duduk? Teacher, boleh student ya. Sholat ini student hukumnya wajib ya. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat ini langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Untuk itu dalam keadaan apapun student, ketika sakit ya, tetap wajib mengerjakan sholat. Tapi boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan terbaring, dengan tidur, boleh. Jadi yang nomor 1-nya, nomor 2 adalah berdiri. Yang nomor 3 yaitu membaca takbiratul ihram, takbir yang pertama kali. Ya, nomor 4 adalah membaca suratul Fatihah. Kalau kita sholat duhur ada 4 rakaat, maka kita membaca suratul Fatihah sebanyak 4 kali. Ya. Yang nomor 5 adalah rukuk dengan tumakninah. Rukuk itu seperti ini, student. Membungkukkan badan, kedua tangan menyentuh lutut, memegang lutut. Ya. Ini namanya rukuk dengan tumakninah. Tumakninah yaitu artinya berhenti sejenak. Jadi ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali berhenti sejenak. Gak langsung subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal Allahu akbar. Nah, itu namanya tidak tumakninah student ya. Ingat tumakninah juga termasuk rukun sholat. Kemudian nomor 1 tadi niat, nomor 2 berdiri tegak, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 rukuk, nomor 5 iktidal student. Iktidal itu bangkit dari rukuk ya, juga dengan tumakninah. Nomor 6 yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Nomor 7 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang nomor 8 adalah yaitu duduk tasahud akhir. Yang nomor 9 membaca doa ketika duduk tasahud akhir. Nomor 10 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 11 mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan terlebih dahulu. Sudah ini rukunnya. Yang ke kiri itu adalah sunnah hayat. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu tertib atau urut student ya. Oke student, sudah mengerti? Saya ulangi lagi student ya. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama adalah niat, yang nomor 2 berdiri tegak, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 membaca suratul Fatihah,
Nomor 5 yaitu ruku dengan tumak nina. Nomor 6 iktidal dengan tumak nina. Nomor 7 sujud 2 kali dengan tumak nina. Kemudian nomor 8 duduk antara 2 sujud dengan tumak nina. Nomor 9 duduk tasahud akhir. Nomor 10 membaca doa ketika duduk tasahud akhir. Nomor 11 yaitu membaca salam kepada Nabi Muhammad. Nomor 12 mengucapkan. Nomor 11 tadi membaca sholawat student ya kepada Nabi Muhammad. Kemudian nomor 12 mengucapkan salam yaitu menoleh ke kanan. Ini rukunnya sholat student. Kemudian kalau menoleh ke kiri itu termasuk sunnah khairat sholat. Dan yang nomor 13 adalah tertib atau do you understand student? Sudah mengerti student? Mulai dari syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, dan rukunnya sholat. Oke student? Tugasnya nyusul student ya. Karena materi pembelajaran kita hari ini belum selesai. Masih ada yaitu sunnah hayat, sunnah abad, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita bertemu di lain waktu. Oke student, goodbye. See you next time. Don't forget, wash your hand. Stay at home. Stay safe and take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.